Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Minggu depan, tanggal 7 September, kita akan mengadakan ibadah gabungan pukul 9 pagi. Karena minggu kelima dan libur panjang pada tanggal 5 September, kami ingin memberi ruang bagi jemaat untuk beribadah bersama sekaligus menikmati waktu istirahat dan kebersamaan keluarga. Ibadah umum dan ibadah for akan kembali seperti biasa mulai 14 September. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali pengumuman hari Minggu, kami informasikan bahwa mulai minggu ini, pengumuman akan disampaikan sebagai bagian dari video khotbah yang tersedia di channel YouTube kami. Anda juga dapat bergabung dalam grup WhatsApp Jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali untuk menerima informasi terkini seputar pengumuman gereja serta renungan harian yang menguatkan. Bagi Anda yang mau bergabung ke dalam grup WA Jemaat ataupun untuk informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi Blessing Center 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam sikap doa akan ada 3 PowerPoint. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Dalam sikap yang tetap tenang, kita ada 3 PowerPoint yang merupakan pembacaan firman hari ini. PowerPoint pertama akan dibawakan oleh saudara kita, yang kedua oleh saudari kita, yang PowerPoint ketiga kita baca bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan dimulai. Lukas pasal 18 ayat 3. Takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Ayat 4-6. Bentar, nyala. Ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku," kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Amin. Selanjutnya ayat 5, ayat 7-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Terima kasih untuk Michael dan Pak. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita bacakan ini berhubungan dengan apa yang kita bicarakan bulan ini tentang kuasa doa. Oleh sebab itu judul pagi hari ini yang saya mau bagikan adalah terus berdoa dan tidak putus asa. Karena tadi kita baca itu ayat terjemahan TB, ya, jangan jemu-jemu berdoa. Intinya bisa sama temanya. Tapi terjemahan TSI dikatakan Lukas 11 ayat 1. Yesus menyampaikan kepada para muridnya suatu perumpamaan yang menggambarkan betapa pentingnya terus berdoa dan tidak putus asa.
Saya rasa itu salah ketik, bukan Lukas 11, Lukas 18 ya. Nah, kembali kepada 3 ayat PowerPoint yang kita sudah baca tadi. Saya mau membagikan firman Tuhan langsung ke PowerPoint nomor 4. Bahwa ini yang berkata itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Ini yang menegaskan Tuhan Yesus di ayat Lukas 18 ayat 1. Ya, dikatakan bahwa ada 3 lingkaran merah. Kalau menegaskan itu berarti aku tegesin ya, ini penting. Udah penting terus harus lagi. Kata harus itu. Udah penting dan harus dan selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Anak Tuhan pasti pernah berdoa. Anak Tuhan berdoa, apalagi katanya doa napas orang Kristen. Enggak doa, enggak napas. Tapi kenyataannya hari ini kita mau membahas satu perikop firman Tuhan yang menarik. Karena waktu Tuhan Yesus memberitakan perintah, bahkan menegaskan kalau ini harus dan selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Tuhan bukan saja menegaskan berdoa ya, tetapi ditambah dengan menegaskan harus dan selalu. Saya rasa kalau udah 3 yang dilingkari ini betapa pentingnya, tetapi Tuhan juga tahu saking pentingnya ini juga banyak yang ngalamin tantangan untuk berdoa tanpa jemu-jemu. Next PowerPoint. Tadi tujuannya adalah supaya Tuhan mau kita terus berdoa. Jemu itu artinya bosan. Tetapi di sini bukan sekedar bosan yang kalau kita makan satu macam masakan tiap hari, terus makan terus, itu bosan. Tapi ini lebih menjurus ke tidak putus asa ceritanya. Tidak jemu-jemu berdoa itu berbicara mengenai kita mengalahkan tantangan yang paling harus kita lawan, yaitu karena di dunia ini tidak banyak ada kepastian. Banyak hal tidak pasti. Tidak pasti. Cuaca bisa tidak pasti. Keamanan tidak pasti. Kita kemarin itu melihat beberapa hari yang lalu ini tidak ada kepastian. Kita menunggu-nunggu dan kita juga berdoa, Tuhan lindungi negara kami dari semua yang berusaha untuk membuat keributan. Emang sih memang banyak yang salah di pemerintah, tetapi kalau terjadi demo yang disusupi, alangkah berbahayanya Tuhan. Tapi tidak ada kepastian. Sehingga lama-lama anak Tuhan, orang yang berdoa, kalau berdoa untuk sesuatu yang tidak ada kepastiannya, kita bisa menjadi hilang semangatnya. Gak in the mood. Bahkan bisa lemah, putus asa, maksudnya menyerah. Ya udah. Makanya kenapa kita sering dengar khotbah penting berdoa. Tetapi berapa banyak yang benar-benar berdoa dan bahkan berdoa tanpa bosan, tanpa putus asa. Sekali lagi, melalui perikop ini Tuhan tuh Maha Pengasih. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita supaya ngalahkan ini loh. Tantangan ini gimana caranya. Dan Tuhan Yesus ajarkan melalui sebuah perumpamaan. Di perumpamaan ini ada 2 tokoh. Yang pertama sudah pasti tadi, hakim yang tidak benar. Dikatakan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun dan tidak peduli kepada siapapun. Ya ini saya ambil, ada yang TB, ada yang TSI. Pokoknya ini enggak benar. Hakim yang kejem nih istilahnya. Tetapi ada figur kedua yaitu janda. Nah kalau
Bapak Ibu, kita ngomong soal janda. Emang di sini gak disebutin janda tua, janda muda, janda ditinggal meninggal, janda ditinggal cerai. Enggak diomongin, tapi yang dikatakan adalah janda itu sering mendatangi hakim itu untuk memohon. Belalah perkara saya terhadap seseorang yang mau merugikan saya. Terjemahan baru mengatakan belalah perkaraku. Ya, belalah untuk hakku. Intinya adalah belalah perkara. Janda ditaruh di sini dari hakim yang sangat berkuasa dengan satu peran janda yang mana kalau janda itu dikaitkan dengan satu status yang lemah. Yang Tuhan sayang, yang Tuhan lindungi, tapi lemah karena dia tidak mempunyai suami lagi. Makanya ilustrasinya janda bukan duda gitu ya, karena ini lemah. Yang sering mendatangi hakim itu. Dan bukankah kita sering kalau baca firman ini, lalu kita mendapat nangkep konsepnya, makanya kalau doa itu harus seperti janda ini loh. Sering. Gak jemu-jemu itu sering seperti ini. Tapi kita lihat ayat selanjutnya, next PowerPoint. Cukup lama hakim itu menolak untuk menolong janda tersebut. Tetapi kemudian dia berpikir, biarpun aku tidak menghormati Allah dan tidak peduli kepada siapapun, namun karena janda ini terus saja datang menggangguku. Sebaiknya aku memutuskan perkaranya dengan adil. Dengan begitu dia tidak akan datang lagi menyusahkan aku. Wah, hakim yang kejam, yang tidak benar dengan janda yang lemah. Yang menang dalam hal ini siapa ya? Kelihatannya kok yang janda ini. Bahkan hakim itu kok wes aku nolong aja. Ternyata dia juga terganggu. Next PowerPoint. Saya mau kasih lihat, dia hakim yang kejam, tidak peduli. Tapi dia juga terganggu. Ya, saya tuh sering kalau baca firman, kalau di apps, di HP bisa dibanding-bandingkan ya. Terganggu dia. Karena ayat yang sama memang mengatakan terus-menerus si janda itu mengganggu. Padahal datang untuk meminta tolong tapi dianggap mengganggu, menteror hakim itu. Menyusahkan, ayat terjemahan TB, menyusahkan. Saya suka terjemahan NLT. Ya memang dalam bahasa Inggris, tetapi driving me crazy. Maksudnya ini janda itu membuat aku gila gitu ya, kalau terjemahannya gila. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang hakim yang gak benar, dia terintimidasi oleh seseorang yang lemah. Sehingga kita berpikiran kalau salah nangkep nih ceritanya, kita bisa berpikir kalau doa itu seperti janda ini. Kita kan bagai janda, kita semua lemah. Kita terus menerus, tidak jemu-jemu meminta dan berdoa. Nanti pasti Tuhan jawab. Wong hakim aja kalah. Hakim yang gak benar. Apalagi Tuhan. Mungkin kita sepintas itu yang tersirat. Saya mau katakan next PowerPoint. Ya, tapi Tuhan mau kita tuh justru bukan belajar dari bagaimana janda itu terus menerus. Tetapi belajar, perhatikan dari apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apa yang dikatakan hakim yang lalim itu? Hakim itu merasa janda ini menyusahkan. Makanya aku udah gak mau membenar. Kalau aku segera beresin, aku udah tidak terganggu lagi. Takutnya reputasiku jadi jelek nih gara-gara ini.
Aku takut kalau aku nggak beresin sekarang, nanti dia datang dan menyerang aku, kata firman Tuhan. Mana bisa janda yang lemah itu menyerang hakim yang sangat tidak benar itu. Tapi kenyataannya tertulis di firman Tuhan. Camkanlah firman Tuhan, katakan ini perumpamaan kontras, perumpamaan yang benar-benar mengkontraskan. Tuhan tuh gak seperti itu. Tuhan gak seperti hakim yang gak benar itu. Ya, next PowerPoint. Oleh sebab itu, kenapa kok Tuhan tadi bilang jangan jemu-jemu berdoa, terus berdoa dan tidak putus asa. Itu apa poinnya? Gunanya, purpose-nya itu supaya kita mencamkan, merenungkan, mempelajari bahwa doa yang tidak putus-putusnya itu artinya doa yang fokusnya pada hubungan, bukan aturan. Saya katakan karena firman Tuhan juga mengatakan demikian. Ayat yang sering kita baca. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan mau kita ngerti loh, dari perumpamaan ini ada poin yang penting tentang hubungan yang melebihi aturan. Meskipun ditulis di sini siang malam berseru kepadanya. Siang malam itu bisa hubungan, bisa aturan. Contoh aturan adalah kalau saya dapat resep dokter, minumnya kapan dok? 2 kali sehari, siang 1 kali, malam 1 kali. Ini caranya minum obat, itu aturan. Tetapi siang dan malam pada sebuah hubungan itu paling bagus dilihat pada pasangan yang lagi jatuh cinta. Dan kebanyakan yang belum menikah itu siang dan malam itu berhubungan terus tanpa ada aturan. Ya, bahkan kadang aturannya jam 9 orang tuanya katakan pacarmu mesti pulang, tapi enggak ada. Karena apa? Siang dan malam. Seperti lagunya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Itu cocok deh terjadi seperti orang yang lagi jatuh cinta. Oh, jauh pun akan dikunjungin pacarnya. Begitu capek pun setelah pulang kerja baru bisa mengunjungi. Wah, itu pun dilakukan dengan senang hati. Kenapa? Hubungan atas kasih, bukan peraturan. Di sini kalau ada yang pacaran dan pacarnya mengatakan, pokoknya kalau mau jadi aku ada aturannya ya. Pokoknya kalau kamu nggak laporan, nggak WA saya tiap hari, awas ya. Wah itu tanda-tanda hubungan toksik. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi bukan aturan. Keintiman karena sebuah hubungan. Oleh sebab itu Tuhan mau melalui firman Tuhan perikop ini benar. Tidakkah Tuhan itu membenarkan orang pilihannya yang siang malam? Benar, kita mesti siang malam berdoa. Benar, kita mesti terus berdoa, tidak jemu-jemu, tidak putus asa. Tapi fokusnya bukan harus karena aturan, tetapi karena haus, karena sebuah hubungan. Poin yang kedua, terus berdoa dan tidak putus asa itu maksudnya apa? Yaitu terus berdoa dan selalu berhubungan fokusnya pada iman. Karena ayat 8 mengatakan aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Memang benar, kita perlu tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu harus dengan iman, apalagi berdoa. Next PowerPoint, ada gambaran yang bagus. Iman itu melihat yang Tuhan lihat.
Bahkan sebelum kita melihatnya secara kenyataan. Makanya kenapa kita mesti melihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru melihat. Kita ada di stage dua-duanya. Kita kadang-kadang kalau nggak lihat itu susah ya percaya ya. Kita mau sih, lihat ini gambar bagus juga. Fokus kita itu kalau fokusnya di masalah, kita susah. Kadang nggak bisa lihat, burem. Tapi saya tahu bahwa seperti lagu tadi katakan, cara Tuhan memandang itu kan beda toh. Rencana Tuhan jauh lebih tinggi, jalannya lebih tinggi. Berarti Tuhan merencanakan yang terbaik. Dan seringkali masalahnya kita fokus pada masalahnya. Itu masalah kita. Terlalu lihat ini masalahnya gede nih. Sehingga kita tidak melihat yang Tuhan sudah sediakan. Belum, padahal sudah ada. Tetapi kita belum melihatnya. Disitulah dibutuhkan iman untuk percaya. Iman percaya walau belum melihat. Iman untuk melangkah meskipun masih belum jelas. Tetapi mengerti bahwa ini sesuai firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Next. Tadi saya katakan fokus pada iman. Saya percaya bahwa fokus pada karya dan karakter Allah itu juga penting. Karena seringkali seperti gambar tadi, kita ini berdoa, terus kita juga punya semacam kapan ya, menunggu itu baik. Bahkan berbahagialah orang yang menunggu. Menunggu itu jadi kekuatan karena di situ kita dilatih untuk sabar, bertekun, beriman, percaya, belum melihat. Tapi seringkali kita itu fokusnya tadi pada masalah. Kadang-kadang kita fokusnya pada kapan ya ini kok Tuhan belum jawab. Kapan? Kalau fokusnya pada kapan kok belum. Saya mau katakan waktunya Tuhan bukan waktu kita. Tapi saya senang dengan kata-kata yang tertulis ini. Kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya itu lebih besar daripada kerinduan kita untuk mengecap, mengalami kebaikannya. Kita bisa ganti ini kebaikannya dengan kasih setianya, kemurahannya, kasihnya. Kerinduan Tuhan untuk menunjukkan kasihnya, perlindungannya itu lebih besar daripada kita sendiri pengen untuk dilindungi, diberkati, diperlengkapi. Itu jauh lebih besar kerinduan Tuhan. Kalau kita punya cara pandang yang demikian, maka kita fokus kepada karya dan karakter Allah. Mengapa karakter Allah ini yang dipakai untuk membandingkan hakim yang gak benar ini? Kenapa kok hakim yang gak benar? Karena karakternya yang kejam. Karena gak benar. Tapi Allah bukan seperti hakim. Kalau lihat minggu pertama khotbah saya, tetanggamu bukan Tuhan. Ayat yang sama yang berbicara mengenai minta seperti tetangga itu yang minta. Tetanggamu bukan Tuhan. Tapi Tuhan juga bukan seperti tetanggamu yang diketok-ketok minta roti, ya wes supaya padahal dia lagi tidur. Ya udah, bukan. Ini selalu balik kepada kita fokus pada karakter Tuhan, pada apa yang sudah Dia lakukan kepada kita. Jadi bukan pada ini belum, sudah lama enggak, sudah didoain lama, tapi saking tidak ada kepastian, tidak ada jawaban, lama-lama kita nunggu dan menjadi lemah. Sekali lagi fokusnya pada karya Kristus di kayu salib. Dia benar-benar mengasihi kita. Dia benar-benar mau supaya kita terbuka nih. Berdoa ini sesuatu yang indah. Karena ada seseorang
yang mengasihimu. Sehingga kita tinggal datang untuk meresponi kasih. Kita bukan berdoa bagaikan janda itu seakan-akan terus tanpa jemu-jemu mengganggu. Karena Tuhan tidak pernah merasa terganggu. Tiap kali anaknya datang, tiap kali doa kita itu bisa doa. Karena curhat, kita bisa doa dengan penuh pengucapan syukur, permohonan yang diikuti oleh pengucapan syukur. Doa kita juga bisa salah berdoa. Tuhan tidak tersinggung. Karena doa itu adalah sebuah hubungan. Tanpa sadar kita juga pasti pernah salah berdoa. Doa yang motivasinya karena ketakutan. Motivasi doa kita adalah untuk memuaskan ego kita. Oleh sebab itu, hari ini saya tutup bahwa marilah kita terus berdoa dan tidak putus asa. Khususnya untuk hari ini, kita lihat situasi yang tidak menentu, tidak pasti. Tetapi kita tahu siapa Tuhan kita. Dia Bapa yang baik, Dia melindungi. Mari saya undang untuk para musisi maju. Kita akan tetap berdoa untuk bangsa dan negara. Dan nanti akan ada beberapa dari yang sudah ditunjuk untuk berdoa. Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu gak pernah terpikir untuk mendoakan bangsa dan negara. Mungkin juga pernah, tapi hari ini kita berdoa bukan karena situasinya lagi jelek, maka kita berdoa. No, kita berdoa karena kita ini tahu apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang di hati Tuhan, yaitu bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Kita semua ada di hati Tuhan. Dan satu lagi tadi katakan, Tuhan lebih rindu untuk supaya kita ngalamin perlindungan. Tuhan lebih rindu kita ngalamin berkat-Nya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau mengambil bagian di dalam satu perkara yang besar, yaitu berdoa. Bagi bangsa kita, bagi negara dan kota kita. Amin. Saya rindu melihat tangan-tangan yang pagi ini siap untuk berdoa. Mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Nanti Pak Michael akan memimpin kita pujian penyembahan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita membawa doa kita kepada Tuhan. Bawa pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama katakan, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua
problema. Amin. Inilah doa kami Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Sama-sama ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu, aminkan Bapak Ibu, terjadi, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini. Di sini kami berdiri sebagai orang-orang yang telah Kau pilih menjadi imam bagi negara ini Tuhan. Berdoa bagi keamanan negeri kami Tuhan. Oh, sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Dalam nama Yesus. Oh, negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menguatkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Katakan hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, katakan hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Yesus ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur buat siang hari ini. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak jemu-jemu untuk senantiasa berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan. Firman-Mu katakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami bersahati, bersepakat dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdiri atas pemerintahan kami Indonesia yang tercinta. Bukan kebetulan kami berada di tempat ini. Namun Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk setiap kami umat-umat-Mu yang Kau percayakan di bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Tuhan Yesus, saat siang hari ini kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami adalah wakil daripada Allah, yaitu Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Merah Putih, MPR, DPR, TNI,
TNI, Polri. Tuhan, itu adalah duta-duta yang Engkau pilih untuk mereka boleh memimpin bangsa ini agar supaya bangsa ini mengalami kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersahati, kami sepakat, kami berdiri untuk pemerintahan Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau yang berdaulat atas pemimpin-pemimpin kami. Apabila Tuhan, pemimpin-pemimpin kami saat-saat ini mereka sedang mengalami permasalahan-permasalahan. Bahkan Tuhan, mereka saat ini sedang memikirkan bagaimana jalan keluar, solusi-solusi untuk para Tuhan masyarakat seluruh Indonesia yang saat ini sedang berorasi. Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang peduli atas Indonesia. Saat ini Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu atas pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, ampuni segala kekilafan. Bahkan Tuhan, mungkin mereka saat ini masih belum ada kerendahan hati. Mereka masih ada kesombongan di dalam kehidupan mereka. Mungkin karena jabatan-jabatan mereka sehingga mereka melalaikan tugas-tugas mereka. Namun saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan-Mu terjadi atas pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Satukan mereka Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para menteri kabinet merah putih, MPR, DPR, Polri, dan TNI bersahati, sepakat untuk melayani masyarakat Tuhan. Berikan Tuhan hikmat, marifat, bahkan Tuhan pewahyuan yang daripada ilahi. Sehingga di saat mereka Tuhan memberikan kepada masyarakat itu, diberikan jalan yang terbaik. Apapun yang terjadi atas Indonesia, kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengasihi bangsa kami. Engkau tetap peduli atas negeri ini Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Banyak umat-umat-Mu merendahkan diri, berdoa, bersepakat, membawa doa kami untuk perubahan-perubahan atas negeri kami yang saat ini, hari-hari ini mengalami hal yang terburuk di Indonesia, sejarah yang terburuk di Indonesia. Namun Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang baik. Amin. Kami mempunyai Tuhan yang mempunyai belas kasihan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mewakili pemerintahan yang ada di Indonesia. Tolong Tuhan, berikan hikmat-Mu, kebijakan-kebijakan di dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di Indonesia. Tuhan, berikan roh kerendahan hati Tuhan. Berikan roh penguasaan diri, kesabaran Tuhan. Kelemah lembutan, hati yang bijaksana, hati yang mengasihi seluruh masyarakat Indonesia. Mereka tidak pilih kasih Tuhan. Siapapun mereka, pemimpin kami adalah wakil daripada Allah. Oleh sebab itu, biarlah pemimpin-pemimpin kami boleh Tuhan menjalankan tugas mereka. Amanah yang Tuhan berikan, diberikan rasa tanggung jawab yang benar Tuhan. Yang baik yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh intimidasi, tekanan-tekanan dari pihak lain, saat ini, siang hari ini, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami memberkati pemerintahan kami Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu
nyata atas pemerintahan kami Indonesia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala perkara-perkara yang saat ini Indonesia sedang menghadapi hal-hal yang sulit Tuhan. Engkau selalu turut bekerja di dalamnya Tuhan. Engkau tidak tinggal diam. Engkau selalu melihat. Engkau selalu mengasihi seluruh bangsa kami Indonesia ini. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Berkatilah kepemimpinan bangsa kami ke depannya Tuhan. Rencana-rencana ke depan, para kinerja-kinerja yang ada, supaya mereka ada kesatuan dan persatuan. Sehingga apabila bersatu sepakat di dalam namamu, ada jalan keluar. Ada terobosan demi terobosan Tuhan. Ada pembaruan-pembaruan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengikat segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Yang selalu memberikan hal-hal yang negatif. Kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar dari bangsa ini. Biarlah kuasa Allah, kuasa ilahi yang daripada Tuhan itu turun atas pemerintahan kami. Dari presiden, wakil para menteri, kabinet merah putih, DPR, MPR, Polri, TNI bersatu. Diberkatilah Engkau. Amin. Tuhan, damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada setiap mereka. Apapun yang dia alami saat ini, kami percaya Engkau sudah memberikan jalan-jalan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapak, hari-hari ini ada banyak Tuhan dari bangsa kami sedang menyampaikan inspirasi-inspirasi mereka melalui demonstrasi yang terjadi begitu banyak mulai dari pusat di Jakarta sampai ke daerah-daerah. Kami tahu dalam hukum Indonesia itu hal yang baik, hal yang diatur oleh undang-undang. Tapi kami tahu sering terjadi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika ada unjuk rasa, ada orang-orang tertentu yang menunggangi, yang menyusupi, yang membuat kekacauan. Tuhan, kami berdoa perlindungan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap mereka yang menyampaikan inspirasi, mereka tertib, mereka teratur. Mereka bisa melakukannya Tuhan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Sehingga tidak ada chaos, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusakan yang mereka buat. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka punya kemampuan untuk menguasai diri mereka. Sehingga apa yang mereka sampaikan itu benar-benar disampaikan dengan bijaksana. Disampaikan dengan baik, disampaikan dengan benar Tuhan. Tidak perlu membuat kerusuhan, kekacauan, bahkan kerusakan bagi apa yang sudah dibuat baik di dalam negeri ini Tuhan. Baik dari pusat sampai ke daerah-daerah kami berdoa Tuhan. Setiap kegiatan demonstrasi ini Tuhan, berjalanlah dengan baik. Kami mau tolak setiap kekuatan-kekuatan politik. Setiap Tuhan orang-orang jahat yang mencoba menunggangi Tuhan kegiatan-kegiatan demonstrasi ini. Baik itu untuk mencari keuntungan pribadi golongan Tuhan. Bahkan untuk mencari keuntungan ekonomi. Atau hanya membuat kekacauan. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati dengan kuasa dan otoritas Allah. Kami katakan di dalam nama Yesus hal ini berhenti Tuhan. Kami tolak setiap kemampuan mereka Tuhan untuk coba mensusupi Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar apa yang disampaikan Tuhan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh anak-anak muda, oleh mahasiswa, bahkan oleh masyarakat secara umum. Itu disampaikan dengan bijaksana, disampaikan dengan baik, dan diakomodir dengan baik oleh pemerintah Tuhan.
Kami berdoa, tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi pembakaran, tidak ada lagi chaos atau kerusakan yang mereka lakukan di dalam nama Yesus. Sebab hadirat Allah memberi mereka kemampuan untuk menguasai diri. Bahkan setiap rancangan-rancangan ini Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Damai-Mu ada di Indonesia, damai-Mu ada di setiap kota di Indonesia, di Surabaya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dari Sabang sampai Merauke ada damai sejahtera Allah. Sehingga setiap demonstrasi, setiap Tuhan unjuk rasa yang dilakukan, itu dilakukan dengan baik, itu dilakukan dengan tertib di dalam nama Yesus. Semua teratur, baik itu Tuhan mahasiswa atau masyarakat yang menyampaikannya, baik polisi yang berhadapan dengan mereka. Mereka semua Tuhan bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, pagi ini kami bawa kota kami Surabaya, kota tercinta. Dari barat ke timur, utara ke selatan, bahkan pusat kota. Kami rindu, ada keamanan, ada kenyamanan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada Allah datang turun atas kota ini. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Kami berseru, kami meminta, kami memanggil nama Tuhan atas kota ini. Roh Kudus, mari Engkau yang melakukan bagianmu dan Engkau beracara atas kota ini. Hari-hari ini sedang terjadi Tuhan, dan sudah terjadi dan akan terjadi selanjutnya. Kami berdoa agar supaya belas kasih-Mu datang atas kota ini. Agar supaya sungguh-sungguh Tuhan, di mana kami semua melihat akan kebaikan-Mu. Melihat akan kasih karunia Tuhan, anugerah yang besar yang Kau berikan bagi kota ini Surabaya. Sehingga sampai hari ini kota itu aman, nyaman, kondusif, ajinawi, itu semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian dan kepintaran daripada setiap kami. Jikalau hari-hari ini di mana setiap kami Tuhan, orang percaya di kota ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran, Tuhan Kau mengingatkan kami, ada firman Tuhan yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sehingga itu pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami bawa kota ini. Kami minta malaikat peperangan, malaikat perang Michael untuk senantiasa datang dan hadir. Untuk membantu dalam kami berperang atas roh-roh yang telah menunggangi kota ini Surabaya. Sehingga terjadi pengerusakan di sana sini, pembakaran di sana sini, chaos terjadi. Tuhan kami minta Tuhan agar supaya belas kasih-Mu datang Tuhan atas kota ini Surabaya. Jikalau mereka berorasi oleh karena satu dan lain hal, mari Engkau berkati agar supaya semuanya berjalan dengan aman, dengan baik, dengan damai. Tidak Tuhan brutal, tidak Tuhan tentunya dengan amarah dan emosi. Sehingga itu pagi ini roh amarah, roh emosi, roh brutal yang datang daripada kuasa kegelapan, kami patah putus, hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami minta pembelaan dari-Mu atas kota ini Surabaya. Biarlah terjadi kesatuan, persatuan. Seperti tentunya Tuhan, sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, itu boleh terjadi atas kota kami Surabaya. Kami berdoa di mana Tuhan mereka akan melanjutkan orasi itu pada 3 September. Dengan tuntutan-tuntutan tertentu, kami berdoa biarlah semuanya berjalan dengan baik. Sehingga Tuhan setiap mereka yang akan berorasi, mereka diberikan kesempatan, mereka boleh bertemu dengan tentunya pemimpin-pemimpin Surabaya bahkan Jawa Timur untuk berbicara maksud dan tujuan mereka. Agar supaya semuanya ketemu jalannya Tuhan. Sehingga semuanya berjalan dengan damai, berjalan dengan baik. Kami minta agar supaya Engkau mengikut, Tuhan ikut serta di dalam tentunya Tuhan orasi yang ada. Karena begitu banyak orang-orang tentunya yang pro, yang tentunya kontra atas kota ini. Mereka yang suka dan tidak suka. Sehingga itu kami minta agar supaya ada intel reserse TNI Polri yang nyusup masuk ke tengah-tengah orasi. Agar supaya menangkap setiap mereka yang memprovokator dan memprovokasi keadaan kota ini semakin kacau. Sehingga itu kami minta, mari Tuhan, Engkau yang terus menolong kota kami Surabaya. Sehingga kota ini sungguh-sungguh aman, nyaman, kondusif, ajinawi dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa agar supaya memberkati aparat keamanan TNI Polri, agar supaya mereka berani dan tegas, bijaksana dalam menjaga dan mengambil tindakan
yang dilakukan sehingga ada keputusan-keputusan yang baik yang dilakukan sehingga tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi Tuhan baku hantam, tidak terjadi Tuhan saling tentunya memusuhi dan saling menghancurkan. Namun sungguh-sungguh kami minta kasih Tuhan itu melingkupi tentunya setiap mereka agar supaya mereka yang orasi yang menunjukkan tentunya orasi itu mereka boleh Tuhan melakukan semua dengan baik. Sehingga itu pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan mereka yang akan melakukan, Tuhan meneruskan sampai tanggal 3 itu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa juga keamanan kota Surabaya dan sekitarnya. Sehingga itu Engkau terus memberkati Tuhan. Agar kota ini tetap aman, tetap nyaman, bahkan tetap penuh dengan damai sejahtera. Kami katakan Surabaya sejahtera. Kami katakan Surabaya sejahtera. Kami katakan Surabaya sejahtera. Aman, penuh dengan damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk generasi muda yang ada di Indonesia. Karena kita sedang mempersiapkan bonus demografi 2030 sampai 2045. Dan kita berdoa supaya pemimpin bangsa ini bisa menyiapkan diri mereka. Menyiapkan orang-orang muda untuk memimpin di masa depan. Kami angkat hati kami Tuhan untuk generasi muda di bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau mencintai bangsa ini Tuhan dan kami percaya bahwa bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Doa kami pagi hari ini, biarlah Engkau membangkitkan generasi-generasi muda yang takut akan Engkau, yang mencintai Engkau, mencintai bangsa ini Tuhan, yang mau memberikan diri mereka untuk memimpin bangsa ini, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami berdoa untuk generasi muda hari-hari ini Tuhan, supaya mereka tidak terlarut di dalam kehidupan yang tidak memiliki tujuan. Kami katakan Tuhan, biarlah generasi muda yang akan datang adalah generasi muda yang sanggup memimpin bangsa ini. Generasi yang membawa bangsa ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati generasi muda, kami memberkati anak-anak sekolah minggu, kami memberkati anak-anak remaja, pemuda. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, kreativitas, hati yang mengasihi, hati yang melayani, itu ada di dalam diri mereka. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan itu akan terjadi karena kami tahu bahwa Indonesia ada di dalam kendali tangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Di atas semua yang sedang terjadi Tuhan, kami tetap melihat dengan mata iman kami, Engkau sedang berperkara untuk Indonesia. Dan kami akan melihat pemulihan itu terjadi. Kami akan melihat Tuhan pembangunan yang luar biasa itu terjadi. Karena kami mempercayai Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan sekali lagi, oh, kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan Tuhan, sentuhan tangan-Mu. Yes, Lord. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Tuhan, inilah doa kami hari ini. Nah, hari ini kami bawa bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu pada saat ini ada rasa takut, ada ketidakpastian. Tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota dan bangsa kami, tutup kami semua Tuhan, bungkus kami dengan darah-Mu dan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Mari kita persiapkan persembahan kita bersama-sama. Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk memberi kembali kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau yang terlebih dahulu telah memberkati kami dan menjadi Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau untuk mengembalikan sedikit dari apa yang Engkau telah percayakan di dalam kehidupan kami. Kami mau memberi penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama. Amin.